Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan bahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pani Radiapati, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, DRS Wayanagiri Mowo Cipto, DR Nur Iswantoro M. Hum, DR Sri Kuncoro MA, SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA Negeri 5 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, Jurusan Teater ISI Yogyakarta, Askia Sabita Mariam, Satpam Taman Budaya Yogyakarta, Mas Parkir Jalan Sriwedani, dan segenap tamu undangan serta teman-teman seniman. Dengan bangga, Taman Budaya mempersembahkan Rebon Teater. Pada sore kali ini, Teater Anyar akan mementaskan teater dengan judul Surat Undangan karya sutradara Agus Lilur. Dengan para pemain, Asita Kaladewa sebagai malaikat, Alexandri Lutfier sebagai abah, Nena Cunara sebagai emak, Sri Yulati Muhammad sebagai nenek, Agus Lilur sebagai kakek, dan para majelis zikir, Sabian Farel Wardani, Hairul Amin, Agrina Novira Rahmasari, Seto Madani, Muhammad Raihan, Rahma Nafisa Salwa, Rizky Ahmad Yuliarto, Adinda Maharani Indraswari, Yufa Lindwaji Artama, Halisa Naura Zahra, Nanda Afni Dian Fatonah, Permata Indah Tegar Prameswari, Ayu Nova Widyasari, Gendis Manis, Putri Indah Siswanti, Novanda Tanaya Lismana, dan Thomas Rianjati Purnomo. Hadirin sekaligus, selamat menyaksikan.
menepati janjinya? Ya, mudah-mudahan demikian. Sampai saat ini, aku masih percaya bahwa dia lelaki yang setia. Yang ku tahu, hanya akulah istri sah satu-satunya di dunia ini. Ternyata hanya salah satunya. Sementara bagiku, dia adalah suami satu-satunya dalam hidupku. Tidak salah, orang tuaku dahulu menerima dia sebagai menantu. Seorang lelaki yang gagah dan tampan yang selalu memanjakan keluarga. Apapun yang aku minta dan apapun permintaan anak-anakku, pasti dia menuruti. Apapun, segala sesuatu yang kami inginkan pasti terlaksana segalanya. Dia berjanji akan segera menyusulku. Tetapi kenapa sampai saat ini belum datang juga? Apakah dia lupa? Atau dia enggan menemuiku? Barangkali dia masih merasa malu padaku atas peristiwa itu. Saat itu, keluarga besar kami sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun perkawinanku dengannya. Selain anak, cucu, menantu, hadir pula beberapa tamu undangan yang terdiri dari para kolega, para pejabat negara, para duta besar dari beberapa negara sahabat, para pimpinan ponpes, para ketua ormas, dan para ajutan suami. Bagiku, semua tamu yang hadir saat itu tidak ada yang begitu istimewa. Tapi di antara sekian banyak tamu yang hadir, ada yang benar-benar istimewa adalah seorang perempuan muda bertubuh simpal, berwajah cantik, bersama seorang anak lelaki berusia sekitar 5 tahun digandengnya. Aku tidak pernah merasa mengundang perempuan itu. Entah atas undangan siapa dia datang di ulang tahun perkawinan kamu. Belakangan ku ketahui perempuan itu adalah istri simpanan yang dinikahi tanpa sepengetahuanku. Aku
tidak hanya malu pada para tamu yang hadir, tapi aku lebih malu pada diriku sendiri karena aku begitu percaya bahwa suamiku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Inilah yang memaksaku untuk pergi meninggalkan suami dan keluargaku untuk selamanya. Tapi sekarang aku bingung harus kemana. Sudah sampai, Mbah. Masih. Terus ini saya harus bayar berapa? Gratis alias free. Kok iso? Bisa kok. Ini kan Gojek Danais, Mbah. Yang dibutuhkan itu hanya LPG. Dan di tempat ini yang dibutuhkan hanya kejujuran. Seperti saya ini, Mbak. Gojek ini hanya untuk bersedekah saja, gitu, Mbak. Mas ini lucu. Apa bisa Mas sedekah dengan ojek? Saya tidak tahu. Yang penting saya hanya melakukan saja. Kesempatan hidup saya yang kedua ini, saya hanya akan beramal dan bersedekah. Siapa tahu Tuhan akan mendengarkan dan menghapus dosa dan kesalahan saya. Gitu, Mbak. Permisi, Mbak. Tapi, Mas, sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Sebentar. Apalagi toh, Mbak? Ini loh. Ya. Kok sampean turunkan saya di sini? Ini lagi tempat apa, Mbak, sana saya kasih tahu. Apa? Di sini adalah taman penantian. Wih, Mas, ya Allah, ya Allah, Mas. Ya, taman penantian iki opo? Ya, Bu, Bude, Mbak, sing panjenengan apa melihat Mas Ojek yang lewat sini tadi? Ya, kenapa? Kemana ya dia menghilang? Bukan urusanku. Oh, tadi? Ya sudah, saya nggak jadi bertanya saja. Ya, lebih baik begitu. Ya begitu memang lebih baik. Mbak, ini terus saya panggilnya gimana sama panjenengan, nanti salah lagi. Saya suka yang Anda sebut terakhir tadi. Oh, yang jeng? Iya. Iya, jeng lengkapnya. Iya, saya suka disebut Kian. Mengapa demikian? Panggilan itu mengingatkan saya pada seorang lelaki yang gagah dan tampan dan sangat sayang padaku. Dia suamiku. Lalu, sekarang gimana suami Diajeng ini? Saya tidak tahu. Oh, Tapi dia berjanji akan segera menjemputku loh, Mbah. Pak D. Yung. Mas. Maaf, kita belum saling kenal. Iya. Lantas, saya harus memanggil apa kepada saudara?
Saya suka disebut yang terakhir tadi, Mas, Kang Mas. Apakah panggilan itu juga mengingatkan Kang Mas pada seseorang yang Kang Mas cintai? Kang Sudin. Maksudnya? Tenang. Sekarang di mana seseorang yang Kang Mas cintai itu? Berapa tahun yang lalu dia pergi meninggalkan saya tanpa pamit. Begitu saja dia makleng. Saya jadi sedih. Sekeluarga merasa kehilangan. Sebab dia itu bak pusaka bagi keluarga kami. Saya tidak bisa apa-apa tanpa dia. Saya jadi sedih, anak-anak sedih. Maaf Jeng, kalau saya agak melau. Saya terhura. Iya, jadi kesannya romantis. Tidak masalah. Saya sendiri orangnya juga suka dengan hal-hal yang romantis. Suami saya itu orangnya juga romantis. Oh, begitu. Tapi kenapa dia jengkok meninggalkan suami dan keluarga yang harmonis itu? Saya terpaksa dan dipaksa. Sehingga saya memaksakan diri untuk pergi dari kahanan saat itu. Kok iso? Kok tegel ya? Bila tidak berbudaya, itu jelas pengkhianatan yang sistematis, terstruktur dan masif. Maksudnya? Kalau boleh tahu, Ya. suami dia dulu kerjanya apa? Oh, dia tidak pernah bekerja. Ya kok? Yang bekerja para pembantunya, para ajudannya. Oh, banyak. Banyak, 8. Wah, ada ART-nya. Ada. Wah, termasuk yang gidol. Betul. Ya Allah. Seandainya saja ya. Iya. Saya itu seperti suami dia, Jeng. Saya tidak mungkin ditinggalkan istri saya. Lalu? Lah, dia Jeng ini asalnya dari mana? Iya. Saya lupa. Kalau Kang Mas sendiri dari mana? Saya juga lupa, Jeng, dari mana asal saya. Yang saya ingat itu ya tadi itu tiba-tiba saya naik ojek beda tadi. Lalu, Kang Mas sendiri hendak kemana? Saya tidak tahu sih. Tapi kayaknya tadi itu saya kesini itu kan ada undangan yang harus saya hadiri. Di mana ya undangan saya tadi? Tas, mungkin di tas. Enggak ada Ibu apa ya? Ada. Wah, ini Mas ojek tadi mesti nyambi nyopet. Bener. Oh enggak ada kok. Wah, kan kurang ajar. Tapi buat apa ya dia? Tapi ketoknya bener ya. Ini masih ojek tadi yang menyebut saya. Yakin. Jangan asal menuduh orang, tidak baik. Kang Mas ini loh kok ya mirip dengan suami saya. Selalu menyelesaikan persoalan dengan cara mengkambing hitamkan orang lain. Bakul Dawet dikatakan hacker. Ijazah palsu dikatakan asli. Merasa didolimi. Kriminalisasi.
kriminalisasi. Terus mengatakan, playing victim. Begitu kan? Ini kan untuk memudahkan persoalan. Itu loh, Jet. Nah, saya itu bekerja, dibayar. Jadi ya harus ada kambing hitam, kan? Begitu. Diajeng ini asalnya dari mana? Saya lupa. Oh, Kalau Kang Mas sendiri, pasti juga lupa toh. iya. Dari mana saya ya? Tapi itu tadi yang aku ingat itu tadi. Naik sepeda. Kita itu di sini sekarang ini sedang kebingungan, Kang Mas. Ya itu saya kok jadi bingung. Apakah Diajeng tahu di mana kita sekarang? Saya tidak tahu. Kita sekarang ini sedang kebingungan mencari alamat dia toh. Mungkin kesalahan kita itu sama loh, Kang Mas. Salah apa? Salah alamat. Bersama kemari mencari alamat Jeng-Jeng. Jadi Diajeng juga tidak tahu. Ini mah. Ini stop. Ada apa lagi toh, Mbah? Stop dulu masih. Stop. Apa? Saya mau tanya. Tanya apa? Masih toh yang sudah mencopet undangan saya? Ayo, jadi Doli. Tadi. Bah, saya itu tidak mungkin menyopet. Coba kamu lihat, tangan saya kalau memegang kedua setang ini, bagaimana saya bisa mencopet? Buktinya tadi masih terus keburu-buru pergi, ayo. Kan sudah saya katakan, Mbah, kalau saya itu tidak akan menerima upah serupiah pun dari siapapun, dikarenakan pun ya saya itu hanya sedekah. Aduh, mbok sudah Thomas pun dikembalikan kalau emang masih yang nyopet. Ini loh masih. Undangan itu merupakan satu-satunya harta kekayaan saya dalam perjalanan ini. Benar, Balikkan masih. Iya, benar Mas. Kalau Masnya itu tahu di mana undangan kami, ya dikembalikan. Tapi Masnya itu sebenarnya siapa sih? Kok lain bagus sih? Hah? Saya adalah ojek yang telah mencuri surat undangan Simbah. Kembaliin. Kembalikan. Nih, saya kembalikan. Misi. Anu. Masih. Mas ojek. Duh. Kang Mas, tunggu saya. Ya. Itu masih ojek. Kemana dia pergi dah dong ini? Ya ampun. Sepertinya kita sudah jauh mengejar Masih itu. Tapi kenapa kita di sini lagi, Kang Mas? Iya. Apa benar demikian, Jeng? Saya juga heran. Kok bisa kesini lagi? Kita terus saja, Kang Mas. Ya, kita terus berjalan saja, Jeng. Siapa tahu nanti kita ketemu orang yang bisa menolong kita berdua, Jeng. Baik, Ya? Kang Mas. Iya. Sepertinya kita tidak akan menemui siapapun, Kang Mas. Jangan bicara begitu, Jeng. Sudah sekian jauh perjalanan kita. Tapi lihatlah, sepertinya jalan ini sudah kita lewati lebih dari 2 kali, Kang Mas. Apa benar demikian, Jeng? Jangan putus asa. Ayo, Jeng. Kang Mas,
Coba kita berhenti sebentar. Baik. Ya. Mana kita sebenarnya ya, Cek? Aduh. Ya, Cek. Iya, Nggak tahu kita di mana. saya juga tidak paham, Kang Mas. Ingat sebenarnya kita ini jalan ini sudah kita lalui beberapa kali, tapi kok kembali lagi di sini ya? Iya, Kang Mas. Apa Coba kita sudah belajar begitu? alamat. Oh, Kita lihat alamatnya, Kang Mas. oh iya. Coba kita lihat alamat itu, Cek. Lah, kok lupa? Iya. Ya, Allah. Undangan biasanya ada Iya. alamatnya. Ini jika kamu telah sampai di taman penantian di padang kejujuran, ku jemput untuk yang kedua menuju kedamaian abadi. Artinya apa ya, Cek? Artinya kita tidak akan lagi menemui yang fana, Kang Mas. Arti yang lain, kita telah sampai di perjalanan terakhir yang belum berakhir, Kang Mas. Apa benar demikian, Cek? Kok belum berakhir? Tadi kita jalan terus ke sana kemari. Wah, semua sudah kita lalui, ini kembali di sini lagi. Iya, Apa kita ini benar-benar sudah di kehidupan yang kedua? Berarti pernah hidup kehidupan yang pertama. benar. Lah, tapi di mana ya, Cek? Kalian tidak akan pernah sampai pada tujuan karena bekal kalian belum cukup untuk sampai pada penantian. Kang Mas, apa Kang Mas dengar suara? Baru saya cari-cari, Cek. Ah, Coba kita dari sini, Cek. goib ya Kang Mas. Kalian tidak akan pernah sampai pada tujuanmu. Terlalu banyak dosa yang menempel di tubuh kalian. Bersyukurlah kalian bisa sampai taman penantian ini. Tapi jangan berharap kalian akan sampai pada tujuanmu. Hei, siapa kau? Keluarlah. Cek, ini dialognya kayak sinetron Indonesia. Alah, Kang Mas itu masih suka nonton sinetron Indonesia toh. Kadang-kadang ya nonton Big. Kita cari lagi. Yang di mana? Keluarlah. Kang Mas, teriaknya itu, hai yang di sana. Begitu. Itu Rak, kalau kelihatan sih, ini kan cuma suara doang. Jadi ya di mana? Oke, Ayo kita baik. cari lagi. Oke. Hei, tidak usah bengak-bengok. Aku di sini. Di mana? Kamu nanya. Iya. Aku di sini, di belakang kalian. Loh, tadi kok nggak kelihatan? Bagaimana kau bisa melihat kalau aku di belakang, sedangkan kalian berada di depan? Oh, iya ya. Ini sebenarnya Tuhan ini siapa? Akulah Imam Angkasa, imam dari segala imam. Apa masih ada hubungan saudara dengan Imam Samudra? Hanya saudara seiman, bukan saudara. Oh, semacam malaikat. Terus kami ini harus manggil Tuhan ini
Pak Imam apa Pak Malaikat? Itu urusanmu. Urusanku hanya mengurusi siapa saja yang datang ke tempat ini dan tanpa memiliki surat keterangan yang jelas. Weh, kami jelas Pak Imam. Kami di tempat ini kebetulan saja Pak Imam. Kami sedang kebingungan mencari alamat. Alamat siapa? Ya tidak tahu. Kan sudah saya katakan tadi, kami sedang kebingungan. Ya, maaf. Tetapi jika kalian tidak memiliki setulis surat keterangan atau tanda pengenal, nemtek, Ya. kalian akan menerima sanksinya karena kalian sudah berada di taman penantian ini. Paham? Tapi saya bawa surat undangan kok Pak Imam. Siapa yang telah mengundangmu? Ya, tidak tahu, kan sudah dibilang tadi kita sedang kebingungan. Iya. Oh, boleh saya lihat surat undangannya? Boleh enggak ya? Boleh enggak? Boleh nggak ya? Boleh aja kan Mas? Boleh. Ini Pak Imam. Ini undangan dari Sang Maha. Siapa Sang Maha itu Tuhan? Kalian tidak akan pernah tahu siapa Sang Maha karena kalian sedang kebingungan di tempat ini, ya kan? Iya, siap. Iya, siap. Kalian tidak akan pernah tahu siapa Sang Maha sebelum kalian tahu siapa diri kalian, dari mana kalian, dan akan kemana tujuan kalian. Lah, kami ini sebenarnya siapa Pak Imam? Kalian ketika Sang Maha menciptakan boneka dari tanah itu, bukan keramik, lalu menghembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya, dan kemudian jadilah makhluk hidup. Itulah kalian. Kalian adalah burung-burung di taman Sang Maha. Sehari, 2 hari, kalian dikurung dalam sangkar tubuh. Tubuh kalian bukan milik dunia yang berdebu. Dan ketika kalian sudah berada di tempat ini, jangan coba-coba. Tidak ada kata maaf lagi. Konkretnya Pak Imam, konkretnya. Kalian adalah roh yang tersesat karena semasa hidup kalian hanya menuruti nafsu dunia fana yang telah membutakan keesaan. Kalian telah mensia-siakan hidup dengan cara menjauh dari Sang Maha, dan ditambah kelalaian ahli warismu yang lupa menyapu halaman ketika jenazahmu diberangkatkan ke pemakaman. Dan kalian menjadi bingung di taman penantian ini. Oh, ya. Kita ini sudah bukan manusia lagi. Nah, Iya. siapa yang apa yang saya nanti Pak Imam? Dan siapa yang menantikan kami Tuhan? Yang kalian nantikan adalah pengadilan, dan yang menanti kalian adalah kebebasan. Wah, kalau begitu lekas adili kami Pak Imam supaya kami lekas bebas. Memangnya kalau diadili langsung bebas begitu? Di pengadilan negeri setempat begitu Pak Imam. Jadi jual beli perkara dan sebagainya itu biasa Pak Imam. Tidak semudah itu. Pengadilan di sini tidak seperti pengadilan di manusia. Ada hakim, ada jaksa, ada penuntut, ada panitera. Terlalu pemborosan biaya. Di sini jangan coba-coba. Tidak ada kata maaf lagi yang berani berdusta. Ya sudah kalau
Paham Pak Imam, tapi ada yang belum saya pahami. Bagian mana yang belum kamu pahami? Siapa hakim yang akan mengadili kami, Pak Imam? Hakim di taman penantian ini adalah saya. Sedangkan yang akan mengurusi soal ganjaran dan memutuskannya adalah Sang Maha yang berada di balik putusan. Apakah kita sudah siap dan kita akan mulai? Siap. Silahkan, Tuan. Siapa yang akan terlebih dulu saya interogasi? Saya. Tuan. Naluri manusia selalu berebut, rakus, tamak, tak punya malu, dan egois. Kadang saya dulu. Saya dulu. Sudah, baiklah. Saya akan menginterogasi nenek lebih dahulu. Silakan kakek menyingkir ke sana. Apakah nenek akan menerima dengan ikhlas apapun keputusan dari Sang Maha? Siap, Mulia. Dengan segala keikhlasan akan saya terima apapun putusannya. Karena saya sudah bosan berada di taman penantian ini. Apalagi suami saya tidak kunjung datang menyusul, Tuan. Saya putus asa. Benarkah suami nenek tidak pernah menyusul kemari dan ingkar janji? Siap, Mulia. Benar, saya yakin. Suami saya tidak dan tak akan pernah menepati janjinya. Buktinya, saat ini dia tidak ada di sini. Saya turut prihatin, Nek. Siap, Mulia. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan untuk nenek. Silahkan nenek menuju ke pintu itu dan melewati jembatan. Siap. Loh. Tunggu satu, Nek. Loh. Pak Imam. Dia itu mau kemana, Pak Imam? Dia segera menemui Sang Maha. Dan kini giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Oh, ya Pak. Tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit ya Pak Imam. Kalau bisa yang checkpoint saja. Benar, B benar, C benar semua. Gitu ya Pak Imam. Tidak ada tawar-menawar lagi. Di kehidupanmu yang pertama, kamu sudah diberi tawaran dan kamu sudah memilihnya. Saya tidak pernah menawar Pak Imam. Lantas apa? Ikhtiar. Sudahlah. Saya tidak ingin mendiskusikan lagi soal tawar-menawar dan diskusi. Sekarang kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku dan jawabanmu cukup ya atau tidak, benar atau tidak benar, dan tahu tidak tahu. Paham? Ya, Mulia. Pertinggi. Pertanyaannya satu. Sebagai pejabat nomor 1 waktu itu, kamu hanya mementingkan dirimu sendiri beserta keluargamu. Yang kedua, kau halalkan segala cara demi untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kedudukanmu sebagai yang selalu nomor 1. Yang ketiga, untuk meraih jabatan,
Kamu rela dan tega mengkhianati teman, saudara, bahkan rakyatmu sendiri. Betul? Lupa. Saya lupa. Itu jawaban dari model pengacara dunia ketiga. Jawabanmu tidak disediakan di sini. Saya itu lupa benar. Lalu saya harus menjawab apa, Pak Imam? Kamu takut-takuti rakyatmu. Kamu takut-takuti rakyatmu bersama ante-antemu. Ya, dengan cara saat malaikat utusan Sang Maha ingin mengambil nyawamu pun, kamu masih juga menawar dengan cara memasang alat-alat di sekujur tubuhmu dan supaya jantungmu bisa terpompa untuk mengalirkan seluruh aliran darah ke tubuhmu. Nah, ditambah lagi itu untuk meraih ambisimu. Ya kan usaha, Pak Imam. Kau tega menakut-nakuti rakyatmu untuk meraih ambisi. Betul? Semakin saya ingat, semakin saya lupa, Pak Imam. Bukankah kamu dipercaya hidup oleh Sang Maha? Apa yang telah kamu kerjakan? Selama hampir 70 tahun, saya hanya duduk memperhatikan hati saya. Kemudian selama 10 tahun, hati saya memperhatikan diri saya. Dan pada sisa hidup saya yang terakhir ini, saya tidak pernah tahu hati saya dan hati saya tidak pernah tahu tentang saya, Pak Imam. Karena terlalu banyak duduk, maka mata dan hati saya tidak mengenali siapa-siapa lagi, Pak Imam. Saya jadi sedih. Saya berpikir saya ini nanti siapa dan siapa yang menantikan saya, Pak Imam. Akhirnya kamu mulai mengingat apa yang telah kamu lupakan. Kamu masih punya hati. Artinya kamu pernah menjadi manusia. Betul Pak Imam. Saya pernah jadi manusia. Tumben, jawabanmu kali ini benar. Kan sudah saya sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia, Pak Imam. Di sana tidak ada kata betul, yang ada kata benar. Begitu, Pak Imam. Mas, apa kamu masih di sana? Itukah dia, Jeng? Benar, Kang Mas. Kang Mas, tolonglah aku, Kang Mas. Oh, terus bagaimana saya bisa menolongmu dia, Jeng? Mintalah tolong kepada Pak Imam jika beliau masih ada di situ. Baiklah, dia, Jeng, akan saya coba. Pak Imam. Bengak-bengok, pelan sedikit kenapa sih? Pak Imam, tolong Pak Imam. Tolong bagaimana saya menolong dia di sana itu, atau beri prospektusnya, Pak Imam. Cara menolong orang yang di sana itu, Pak Imam. Kasihan ya. Di sini tidak ada kata tolong, ditolong, ataupun tolong menolong. Sebab di sini tidak ada pramuka. Ini hari apa, Pak Imam? Senin. Oh, nggak ada persami ya, Pak Tidak Imam? ada. Oh, ya gimana Pak Imam? Saya harus menolong dia. Kasihan Pak Imam. Tinggal satu harapan. Tinggal satu harapan. Ya, tinggal satu harapan yang itu bisa menyelamatkan kalian. Katakan Pak Imam. Katakan Pak Imam.
3 hal dalam paket itu Pak Imam. 3 hal dalam satu harapan. 1, ilmu yang dia amalkan. 2, amal jariah. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Wah, kalau hanya salah satu saja Pak Imam. Tidak ada tawar-menawar. Itu sudah paket dari sana. Selamat tinggal. Tugasku sudah selesai. Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam. Jangan tinggalkan saya Pak Imam. Aduh ya Allah Pak Imam. Aduh. Pak Imam. Dia apakah masih di sana? Masih, Kang Mas. Oh, saya akan coba meniti jembatan ini untuk menolong Diajeng di sana. Hati-hati, Kang Mas. Ya. Hati-hati, Kang Mas. Iya. Ayo. Hati-hati, Kang Mas. Kamu bisa. Ya. Kang Mas. Aduh. Diajeng. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Kang Mas? Pintu ini tidak bisa dibuka. Kita tidak bisa bertemu. Dan Kang Mas tidak bisa menolong saya. Kata Pak Imam tadi, kita masih punya harapan jika kita bisa memiliki 3 hal dalam satu paket. Tapi Kang Mas, apakah kita punya anak soleha? Itulah yang menjadi pertanyaan. Mak. Kita mau kemana? Kita mau pergi kemana, Mak? Apaan? Kita mau balik pulang ke rumah. Hah? Berkumpul kembali bersama anak cucu. Juga si Pitut, si Tompel, dan juga si Jawa dan sanak saudara kita. Abah. Senang sekali, saya. Apa senang sekali? Pasti, Bah. Sekarang, ayo kita pulang ke Banon, Abah. Oh, sebentar, tunggu. Apalagi? Kita selfie dulu. Oh, boleh. Coba dekat sini. Ya. Satu lagi. Lagi-lagi, Lagi. Pak, lagi. Ah. Mari kita, let's go, Abah. Oke, kita pulang.
Demikianlah pementasan teater dengan judul Surat Undangan karya sutradara Agus Lelur. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Untuk seluruh hadirin yang telah hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.